Karena gini, jika seandainya memang Brahmana benar, mau lari kemanapun kita membela Kristen, Brahmana tetap benar. Dia tetap Tuhannya. Seandainya Buddha adalah agama paling benar, kita lari kemanapun, kita membela kemanapun, tetap Buddha yang paling benar. Jika sebenarnya Yesus adalah Tuhan, saya mau lari kemanapun, saya ngeles kemanapun, dia tetap Tuhan. Jika Allah Ta'ala adalah Tuhan, saya mau lari kemanapun, saya mau ngeles kemanapun, tetap Islam Tuhannya. Tapi kalau dalam teologi, Kristen punya sejarahnya sendiri, Islam punya sejarahnya sendiri, penyembahan Siwa punya sejarah sendiri, Buddha punya sejarah, menunjukkan artinya semua keagamaan akan benar sesuai daripada agama apa yang dia pegang. Kenapa? Apa landasannya? Landasan tiga generasi dari tokoh-tokoh, termasuk 3 generasi dari kitab-kitab, baik Tanak, baik Ketubim dan juga Nebim, itu semua mencatatkan bahwa cerita-cerita itu dalam mengenal Tuhan tidak seperti cerita kamu. Ya udah, berarti standarisasinya lebih awal kan? Lebih awal kan? Bukan, ada validasi. Pak, kalau di Rundaman ini sekali lagi ya Pak Premi ya, jangan salah. Rundaman bukan mencari siapa benar Kristen, siapa benar Islam. Kita sedang mencari siapa Tuhan yang benar. Kalau kita kemudian berdiskusi, ternyata Hindu yang benar. Kita Hindu semua di sini. Jika sebenarnya kita mencari Tuhan, ternyata Tuhan yang benar adalah Buddha, kita Buddha semua di sini. ada validasi, kalau istilah kalian ada sanad. Dari mana sanad kalian validasi daripada Islam tentang Abraham bahwa ceritanya dia mengenal Tuhan dengan melihat bintang? Nggak ada. Itu jauh banget itu. Ini kayak ada cara debat sama orang kayak ini. Udahlah Bang Gema, silakan lah. Saya capek dah, otaknya nggak mau main, capek. Gini males ngedebat sama dia karena dia nggak punya ilmu. Tadi dengar ya sebentar ya. Enggak, bukan punya ilmu, punya akal aja udah cukup. Punya akal di rumah saya udah cukup. Punya akal udah cukup. Taurat. Katanya Ibrahim mengikuti Taurat, kan tobek banget ini orang ini. Ibrahim mengikuti Taurat itu buat Musa, Blon. Musa itu tuh cucunya dari Ibrahim. Pakai logika lu ngomong. Pak Budi, jaga kalimat Anda. Sorry. Perbedaannya gini, Abraham itu sang ilahi berfirman secara langsung. Demikian juga Musa berfirman secara langsung. Itulah kejadian atau momen di mana perkenalan itu, dan hal itu tidak terjadi pada Muhammad dan Islam. Seperti itu. Ya udah, room saya bukan nyari siapa benar Islam dan Kristen, tapi semua agama. Kalau bisa saya buat ini debat 5 agama, apa enggak? Karena gini, guys, sadar diri ya guys. Guys, sadar diri ya. Tahu nggak sadar diri apa? Kita nih manusia. Kejadiannya tidak sama seperti perkenalan kepada Abraham. Ini orang nggak ngerti di room gue ngapain ya. Gini guys, kita debat antara siapa menang antara Islam dan Kristen. Ya udah, menang kalian deh. Serius kalau saya bilang menang kalian aja. Tapi tahu nggak apa yang sedang kita cari? Kita ini manusia. Realitas apa yang hadir ya? Apa yang realitas hadir? Anda cuma bisa melihat botol, nggak bisa melihat Tuhan. Apa yang Anda lihat? Anda cuma lihat spidol, nggak bisa lihat Tuhan. Apa yang Anda bisa lihat? Ya, Anda bisa lihat kopi, nggak bisa lihat Tuhan. Anda cuma bisa melihat saya, nggak bisa lihat Tuhan. Semua orang di dunia ini 2024 nggak pernah lihat itu. Menunjukkan apa? Kita nggak perlu menang-menangan di sini. Karena gini, jika seandainya memang Brahmana benar, mau lari kemanapun kita membela Kristen, Brahmana tetap benar. Dia tetap Tuhannya. Seandainya Buddha adalah agama paling benar, kita lari kemanapun, kita membela kemanapun, tetap Buddha yang paling benar. Jika sebenarnya Yesus adalah Tuhan, saya mau lari kemanapun, saya ngeles kemanapun, dia tetap Tuhan. Jika Allah Ta'ala adalah Tuhan, saya mau lari kemanapun, saya mau ngeles kemanapun, tetap Islam Tuhannya. Anda mau bilang Yesus Anda 1000 kali adalah maha benar, tetap jika Allah Ta'ala yang paling benar, maka tetap Allah Tuhannya, sekalipun Anda beda agama. Yang jadi masalah di sini kita lagi nyari ini. Jika standarisasi menemukan Tuhan adalah histori, bagaimana setiap agama punya historinya masing-masing? Anda akan benar. Saya nggak menyalahkan histori Kristen. Anda meyakini dalam histori Anda bahwa Abraham seperti itu. Saya meyakini dalam histori saya Ibrahim seperti ini. Dalam histori kehinduan dia yakin Brahman seperti ini, Siwa seperti itu. Di dalam pemahaman Zoroaster dia tahu ada api yang mulia itu di dalam kuasanya itu bagaimana, paham
mereka. Pemahaman Buddha juga paham secara histori. Maka nggak ada menunjukkan bahwa gini, jika menemukan Tuhan di ranah histori, histori sifatnya relatif. Kamu beragama Kristen, mati-matian, bahkan berpedang-pedangan, tucuk-tucukan, siap untuk menyatakan bahwa histori aku paling benar. Aku di Islam juga siap tucuk-tucukan, bunuh-bunuhan demi histori aku paling benar. Hindu juga sama. Mereka juga akan mengatakan, "Yo, bunuh-bunuhan kita." Kalau histori adalah landasan utama menemukan Tuhan, maka aku akan membunuhmu jika mengatakan sejarahku salah. Menunjukkan gini, kok mencari agama. Zaman, jangan bunuh-bunuhan lah, belajar, baca di Alkitab bahwa ceritanya di Alkitab ada begini. Kenapa di Alkitab saya kok lain? Gak ngerti ya Allah. Itu orang yang punya akal. Jika standar mencari Tuhan adalah Itu standar akal. histori, Baca. setiap agama punya histori. Masalahnya Pak framing. Sekarang gini ya pertanyaan, kenapa histori Brahmana salah Pak? Kan gini, ketika Anda punya histori tentang kekristenan, kenapa histori Brahmana dalam hal penyembahan salah? Kami nggak singgung Brahmana, kami singgung Abraham. Nggak ngerti ini anak. Abraham yang saya singgung. karena Turunin kami aja singgung dia dari dulu Abraham. nggak punya ilmu bang, makanya saya bilang nggak ada ilmunya ini orang ini. Bukan Turunin, Brahmana karena kamu singgung Abraham. Ya, oh. turunin aja, orang ini nggak punya ilmu. Coba sedikit saya Kang Budi. Baik. Coba. Pak Abang mungkin lebih bisa. Coba. Baik. Izin gini Kang, keyakinan kami ini ketika melihat Nabi Muhammad ini benar, maka kami melihat di zamannya Nabi Isa adalah benar. Kami punya keyakinan di zamannya Nabi Musa benar. Kami tidak pernah menyalahkan. Di zamannya Nabi Ayub adalah benar. Di zamannya, termasuk Ibrahim. Ini keyakinan kami. Kenapa? Karena ini diklarifikasi oleh Quran, berarti oleh Allah Tuhan kan? Tuhan menjelaskan mereka adalah orang-orang terpilih di antara sekian hambanya, yang kemudian mereka mengajak manusia kepada penyembahan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kepada keyakinan teman-teman, Anda akan mengatakan bahwa Solomon salah, Musa salah, Ibrahim tidak tepat, dengan cerita-cerita yang sangat-sangat menjijikan. Asusila amarah terjadi dalamnya. Islam tidak begitu. Ayo dong, lihat kronologi, penjelasan dari kami. Artinya agama. Ngomong Sebentar, apa Pak. sih? Ngomong apa kamu? Ngomong apa sih? Iya, gini. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus benar, saya benarkan menurut versi Islam. Dia datang dari seseorang yang tanpa hubungan badan. Kelebihan-kelebihan dikonfirmasi dalam Al-Quran. Oke dong, kata Isa yang katanya tidak disalib ini ada di Al-Quran kami. Tentang Musa juga di dalam Quran kami dibenarkan dengan kronologis dan penjelasan sejarah yang di dalam Islam seperti itu. Iya kan? Artinya apa? Artinya Islam melihat sesuatu benar itu bukan bicara dulu-duluan, tetapi pada masanya. Ini penjelasannya udah dijelaskan oleh Kang Daman tadi, bahwa mereka ketika pada masanya udah benar mengajak manusia untuk memperkenal Tuhannya. Keajaiban-keajaiban yang terjadi, mujizat yang terjadi, kemudian menyeret mereka membenarkan bahwa ya, ini adalah sosok manusia yang kemudian dekat dengan Tuhan. Iya dong. Nah sekarang ketika Anda merasa menyalahkan kami, saya hormatin, seperti Kang Daman menghormatin ketika kami dikatakan salah Anda, mohon. Cuman Anda harus jujur, Anda pun ada, di mana sebelum Anda tuh ada orang-orang Yahudi. Maka kami katakan orang Yahudi pada zamannya di bawah kepemimpinan orang-orang nabi-nabinya Tuhan itu benar. Berarti Islam lebih jujur melihatnya, tidak mempersalahkan. Orang-orang mereka yang kemudian mengikuti para nabi layak masuk surganya Tuhan. Sementara yang mau tidak mau menerima. Kak Airin ganti di bawah ya. Ada Bang Ardi gantian ya. Kalau jujur percaya aja Yesus Oke, Tuhan. siap. Gini, Oke, lanjut Pak Femi, lanjut. momen itu berbeda ketika dikatakan manusia yang mencari Tuhan. Ternyata momen Abraham, Isa, Yakub, Musa, Tuhan itu sendiri yang mencari manusia, dan momen tersebut tidak ditemukan pada Islam dan Muhammad. Coba tanggapi ini, Bang. Enggak aja yang nanggepin. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malah baru bangun. Assalamualaikum teman-teman. Lanjut. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Lanjut. Assalamualaikum teman-teman. Lanjut. Assalamualaikum teman-teman. Lanjut.
Ya, oke. Jadi gini Pak Framing ya, semuanya ya, mau Kristen, mau Hindu kah yang ada di bawah. Di room saya itu gini, mari kita berateis dulu sebentar, tanpa Tuhan. Artinya, kan kita berpikir gini, di antara kelima agama, ketika 5 agama diciptakan, oleh pemikiran manusia, menunjukkan bahwa ada satu Tuhan yang paling benar. Ya, bukan menyalahin Kristen, bukan menyalahin Hindu. Saya tanya, standarisasi nyari Tuhan itu apa? Jika standarisasi nyari Tuhan adalah histori, maka sifat histori itu relatif. Orang Hindu akan percaya dengan historinya. Orang menyembah api akan percaya dengan historinya. Bahkan orang yang nyembah tokek pun, jika diceritakan bahwa tokek itu dulunya pernah datang ke bumi menjadi Tuhan, juga dipercaya. Menunjukkan apa? Nggak ada keagamaan yang mengkhianati historinya masing-masing. Apa sih maksudnya Daman? Ya, wah, nggak ngerti. Secara historis tadi Tuhan itu sendiri momennya yang mencari menjumpai manusia tersebut. Kenapa pada Islam itu berbeda gitu Bang? Makanya itu kita putuskan dulu standarisasi akal ini. Yang namanya kebenaran ada di histori nggak kira-kira? Jika ada di histori, Anda setuju nggak bahwa penyembahan Brahmana itu histori juga sifatnya? Setuju nggak kira-kira? Di momen. Gini, ngerti. Kita nggak akan pernah masuk kepada satu standar pembahasan jika belum ada kesepakatan akal. Paham nggak maksudnya? Kalau secara akal, manusia itu dari bawah ke atas tidak akan bisa melakukan itu. Tetapi kalau dari atas ke bawah, itu mungkin. Mungkin yang pasti dong. Tuhan lu aja bukan dari atas kok, dari lobang. Lu gimana sih ginting? Dari atas ke bawah Tuhan lu tuh dari lobang. Di logika ya, sebentar bang. Ini saya ngomong sekali nih. Dari murid ke guru. Sebentar Framing, lu tuh nggak ada ilmunya, diem dulu. Begini ya Ting ya, kambing punya anak namanya anak kambing, ya. Kebo punya anak namanya anak kebo. Manusia Maryam punya anak, Maria punya anak manusia. Di mana ada anak manusia jadi Tuhan? Hah? Lu udah menyalahi aturan akal di situ, Ting. Yesus ada. Yesus di dalam udah lu pinggir, ini kan lu bungkus mulut lu pakai sabar. Malaikat yang berkata, dulu gak ada ilmu, lu gak ada pengaruhnya sama gua. Dari dulu. Oke. Saya ke Pak Framing. Oke, Pak Framing. Si Gema ini nggak pernah. Nah, gini, Pak Framing, yang paling mudahnya itu gini. Oke, kita anggap Ibrahim menceritakan ketika dalam Al-Quran menceritakan Ibrahim mencari Tuhannya dengan penelitian akalnya, di mana dia dilahirkan daripada kedua orang tua yang menyembah berhala, tapi dia mencari Tuhannya hingga akhirnya dalam akalnya menemukan konklusi bahwa yang namanya Tuhan tidak mungkin ada satu titik kelemahan paling kecil pun pada Tuhan. Oke, fine. Bahkan saat itu Ibrahim pun belum bertemu Yesus, ya kan? Oke. Sekarang gini, dongeng, anggap ini dongeng. Sekarang pertanyaan saya, apa landasan Anda meyakini bahwa sejarah Anda itu lebih benar? Apa standarisasinya? Tolak ukurnya. Itu namanya membahas tolak ukur Framing. Ya, oke, tolak ukur ya. Bukan tolak ukur. Tolak ukur. Telok ukur juga nggak apa-apa. Oke, gini. Jadi gini. Keluar ini. Karena Islam membahas Abraham, Injil membahas Abraham, Zabur membahas Abraham, Taurat juga membahas Abraham. Cuman Islam ini salah membahasnya. Ini yang salah. Iya, standarisasi salahnya di mana? Contoh gini ya, 2 tambah 2 sama dengan 5 salah, ada standarisasinya. Salahnya begini, karena Abraham ke dalam ceritamu mencari Tuhan dengan melihat bintang, dengan melihat bulan, kelihatan ntar. Dengan melihat orang ini pintar apa enggak, dengerin aja, ngaco bakalan. Coba deh, virus kuping saya kalau dengerin dia ngomong kalau dia pintar. Taurat, Injil itu, tabokan sama saya. Lihat yang ini. datang berfirman. Semakin banyak ngomong semakin ini bodoh. sangat relevan dengan sekarang. Contohnya, ilmu datang dari guru bukan dari murid. Ilmu datang dari Tuhan kepada manusia, bukan manusia datang kepada Tuhan dapat ilmu. Enggak, Tuhan yang memberi ilmu kepada manusia sehingga manusia itu mampu. Makanya disebut di kami logos. Logos itu dari logis. Logis itu ada sebuah cerita, ada sebuah kata.
Logos dari logis nggak tuh? Makanya diamin aja. Logos dari apa? Itu. Logis, dari makan tuh logos dari logis. Saya selama ini pelajari kristologi, masalah logos dari logis. Wah, baru dari Pak Framing. Terima kasih ilmunya. Terima kasih ilmunya guru. Berarti asal muasal logos itu logis. Berarti duluan logis daripada logos. Logis itu bahasa mana? Logos bahasa mana? Jadi sekarang perbandingannya mana lebih logis Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen? Yang ditanya Yuk, itu- masalah itu yuk. yang Ayo. ditanya tadi, yang Sekarang. ditanya tadi framing itu adalah apa tolok ukur Anda mengatakan bahwasanya pemahaman Anda itu lebih benar daripada pemahaman kami, daripada pemahaman orang Hindu, daripada pemahaman orang yang lain luar di sana. Itu tolok ukurnya apa? Oke, tolak ukur, Kalau tolak ukur bukan ya. tolak ukur. Iya. Oke, ini. Bukan tolak ukur. Iya, betul. tolak ukur, tolak. Tolok ukur. Ya, tolak. Ya, ya. Nah, tolok ukurnya apa? Kalau tolok Ini. ukurnya adalah sejarah. Kamu kan karena Tadi sarjana kan kan, udah Ardiansa. Pernah dijelaskan nggak sama kamu bikin orang skripsi yang baru Ardiansa? masuk aja paham. Pernah Masa nggak kamu bikin skripsi Ardiansa? Aduh, mana bikin Kalau kamu skripsi? membuat skripsi, itu kita ada Deskripsi. referensi secara ilmiah, kutipan yang jadi kita buat deskripsi dari gini? buku-buku ilmiah. Bang Darman, lihat tuh ginting aja Kalau kabur malu sebenarnya kitab diskusi itu sama dia nih. dia mengikuti Udah dari jadiin radio ilmiah rusak aja, sebelumnya. dengerin aja dia kelihatan itu. Iya, kalau IQ-nya tolok seberapa. ukurnya Gimana? adalah sejarah, maka semua orang punya sejarah dan semua orang pasti menganggap Jangan di dulu Bang Alfi, enak dengarnya. Ya. Pagi itu butuh hiburan loh. Serius. Sekarang Lanjut, gini, lanjut. Oke. kalau Kalau tolak Injil ukurnya, mencatat tentang Abraham sama anaknya aku baru ngomong, Ishak, dia ngomong, ya, jangkrik. Zabur juga begitu, Taurat juga begitu. Nah, Islam mengambilnya dari mana? Memang ditulis Belum sama moderator ya, Jadi, akhir dia, moderator. tapi Nah. tidak benar sama seperti itu. Ishak Loh lah ya. Ishak Ini loh, disebut Framing. Ismail. Ming. Hei. Abraham mengenal Tuhan pakai melihat bintang. Itu nggak benar yang kayak begitu. Hei, yang ditanya itu tolok ukurnya kebenaran itu apa? Karena kalau tolok ukurnya kebenaran itu menurut perspektifmu mandiri, maka jadinya kebenaranmu itu tidak absolut, gitu loh. Paham nggak? Kau sampai sini ngerti nggak? Ini dulu deh, ngerti nggak? Ngerti nggak? Bing, buka mic dulu. Jaringan dia ngomong nggak jaga. Tolok ukur Islam menceritakan Abraham dari mana? Duh, kok ditanya balik, jawab dulu. Kan aku udah jawab tadi, Zabur, Injil dengan Taurat. Kamu tolak ukurnya dari mana? Tolak ukurnya dari mana? Aku Emang coba baca. Taurat, Zabur, Injil, Taurat itu bahasa Quran semua yang dibawa. Ya, tapi kan cerita Al-Quranmu nggak ada. Tunggu dulu, sabar. Taurat, Zabur, Injil itu semuanya bahasa Quran loh. Nggak ada loh siapa? bahasa Kata Ibrani itu siapa? nggak ada. Taurat itu nggak ada siapa? bahasa Ibrani. Kata siapa? Loh, coba tunjukkan bahasa Ibrani Jangan Taurat itu lari-lari, gimana? kamu jangan lari-lari. Tunjukin aja dulu dari Al-Quranmu. Ditanya Tolok ukur Semakin Ardiansa. kita bantah dia semakin Ardiansa, ini dia tolok sok ukur pintar. ya. Kalau kita Al-Quran diamin kelihatan IQ dia seberapa ini. Nggak lebih dari menjelaskan 70. Abraham itu Percaya dari coba mana? dengerin aja dia Tolok ngomong. ukur ya, Kacau semua. Ardiansa. Tolok ukur. Coba Pak Premin, saya berusaha untuk sekali lagi. Kang Daman boleh ya sedikit ya Kang Daman ya. Jadi gini Pak Premin, ketika sejarah yang di kami ini seperti diceritakan, ini bisa diikuti oleh kita Pak. Maksudnya ini teladan ya. Jadi baginda kami ini ceritakan di Islam, saya hormati, kalian menghormati Anda, tapi Anda harus menghormati kami. Ketika cerita dalam Islam seperti ini kita ini bisa menggunakan cara yang sama terhadap apa yang diceritakan dalam Islam. Contoh nih, ketika ada ateis, ya, maka dengan cerita Ibrahim dia akan mungkin bukan hal yang sama. Ketika dia datang ke pegunungan, dia melihat apakah ini Tuhan, kan gitu. Terus dia lihat matahari, apakah ini Tuhan? Ini bisa digunakan sebagai cermin, Pak. Kalau kenapa? Karena para nabi itu dalam Islam dikatakan dia itu adalah uswatun hasanah, teladan untuk menemukan kebenaran. Tadi kita kan sedang mencari kebenaran nih, bukan benar-benaran kan, atau bukan pembenaran, bukan. Cuk, kita lihat
Kalau apa yang Bapak narasikan ini, apa manfaat, apa ibro, ya kan, yang bisa diambil ketika cerita seperti tadi? Kalau mereka ada seperti Bapak jelaskan, sementara kami menjelaskan bahwa para nabi itu diceritakan untuk mencari Tuhan seperti itu. Ini bisa teladan. Contoh inilah, ketika saya mungkin di anak Bapak ya, kemudian saya nekat, gambar-gambar itu saya lempar-lempar di semuanya tuh di gereja itu. Kemudian satu kampak saya tempelin di gambar Yesus paling besar. Ketika Anda ngomel ke saya, siapa di sini yang merusak Tuhan saya gitu, contoh nih Pak. Saya akan melakukan hal yang sama seperti Ibrahim. Ngomong Betul dong. Tahu udah ngomong apa kamu? Ngomong Artinya Semudah itu. Makanya saya bilang, Pak Framing, kalau tanya kebalikan pertanyaannya ke saya. Tolok ukur, dengarin itu. Ya. Si Adiansa bilang itu, Izin. tolok Sebentar. ukur. Si Adiansa udah Oke, lihat kita Google tes, dia, kita udah tes, belajar, kita dia udah tes. lihat Google dia. Kita tes Adiansa udah lihat dulu Google ya. dia, jadi Kita udah tes. tahu. Ayo, Oke, tolok kita ukur. tes dulu. Oke, baik, kita tes ya. Framing, kita tes dulu. Lu tes tolok ukur dari Al-Quran. Iya, sabar. Iya. Tolok ukur dari Al-Quran. Iya, Adiansa. sabar dulu. Kita tes dulu ya dia. Saya anggaplah saya tidak pernah makan gula. Anggaplah saya tidak pernah makan gula. Tiba-tiba saya dengerin dulu, sabar dulu. Jangan kesurupan, nah, sabar Tolok dulu. tolok ukur. Iya, Framing. Iya, diam dulu. Anggaplah saya tidak pernah tahu apa itu gula. Anggaplah saya tidak pernah tahu apa itu manis, apa itu asin. Pertanyaan saya, ketika saya makan gula, yang saya rasakan itu manis. Pertanyaan saya, apa tolok ukur yang saya rasakan sehingga saya bisa berkata itu manis? Apa tolok ukurnya? Jawab. Nyampe nggak ini? Tolok ukur Al-Quran. Mengapa disebut Nggak nyampe Abraham? ini. Dari mana tolok ukurnya? Jangan kacau. gula. Kau aneh-aneh aja lo. Nggak Masa kita nyampe bahas ya. gula? Emang kita biologi apa kimia? Gula. Ya, ini Itu paling mudah itu pertanyaan. Tolak ukur manis apa? Tolak ukur sesuatu itu indah apa? Kan ada itu. Mudah. Mengalihkan pembicaraan. Kalian pintar banget. Enggak, ini nggak mengalihkan. Ini analogi ringan ini Kayak orang sebenarnya. pura-pura bodoh kalau ditanya. Giliran nanya Alkitab cerdas Katanya banget. kau dosen. Giliran dikasih analogi ringan seperti ini tadi, kau nggak paham. Tadi kau udah langsung diterjunkan kepada tolok ukur apa kebenaran di masing-masing agama, itu kau nggak bisa jawab. Sekarang tolok ukur apa ketika Framing dikasih sebuah gula, kemudian Jangan yang gula. Framing Saya rasakan, pernah mahasiswa. ini nggak ngerti ya ini kenapa sih ini orang? Dia Kok nggak ngerti ngomong sambil kayak Tolak gini. ukur apa kamu buat Ardi? Hei, Framing, jangkrik, dengerin ya, dengerin. Ini saya tanya, dengerin, ini saya tanya, dengerin ya. Itu aja. Biasanya kalau udah kayak gini Mbak Ardi ini nyari alasan turun nih. Jangan diturunin Mbak Ardi. Iya, enggak. Jangan. Dengerin Framing ya. Ketika saya tidak pernah mengenal gula, terus kemudian saya dikasih gula, kemudian saya makan gula itu, kemudian saya bilang ini rasanya manis. Pertanyaan saya, tolok ukur apa yang saya katakan, tolok ukur apa yang bisa dipahami sehingga saya bisa mengatakan manis? Apa tolok ukurnya? Jawab. Woi, pasti nggak nyambung, bentar lagi kita lihat aja. Buka mute-mu. Kalau Insan. ngomong posisinya kayak gini tuh. Tolok ukur apa kamu Ardiansa sehingga Hei, ditanya kok. Nah kan? Ditanya apa lah ini? Ini lo saya tanya simpel ini lo. apa tolok ukurnya? Iya, ini loh apa? pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan saya. Ketika saya disuguhi gula, sedangkan saya belum pernah makan gula sama sekali. Tiba-tiba saya disuruh makan gula, kemudian saya bilang manis. Tolok ukur apa gitu loh sehingga saya bilang manis? Apa standarnya? Itu loh.
Paham nggak? Apa norma-norma yang ada sehingga norma tersebut saya bilang manis gitu loh. Paham nggak? Ini orang kayaknya dosen kucruk ini, ngakunya dosen. Padahal aku baru masuk tadi kan, Aki Daman ngomong apa gitu udah paham. Dia yang dari tadi di sini nggak paham. Silakan Dek, silakan Dek. Silakan Dek. Alfi dikit aja ya. Besar Itu aja pernah. Bos. Iya, nggak usah dibesarkan. Aku pernah jemput sama Ukur seorang apa ateis. Ya. kamu belajar Abraham? Tolok ukur apa kamu belajar Abraham? Oh diam dulu lah. Aku baru mau ngomong loh. Aku dari tadi nggak ada ngomong. Kalau kau mau ngomong silahkan nih. Aku tampilin nih. Framing. Tadi kau dipanggil Pak dosen Ardiansyah, kau berhala Ardiansa, diam. tolok ukur apa? Ayo, lanjutkan sama Pak dosen kalau gitu. Tolok ya Ardiansa. Aku bukan orang gila. Siapa yang mau sama orang gila aja? Biar saja yang gila Kang Ardiansyah. Iya, silakan. Orang tua sama orang gila. Gila. Ardiansa. Penjelasan Pak Buddha Gila kan? apa Pak Buddha Angun tadi soal apa namanya itu tolak ukur itu udah paling logik gitu. Itu udah paling logik gitu kan. Tolok ukur apa Ardiansa? Tolok. Sebelum dilanjutkan Tampil ntar kalau nggak jawab. malam. Gini. Nanti nih. Kalau gini dulu Pak Premi, kalau parameter dalam mencari sesembahan itu menggunakan validasi dari yang disebut sebagai keilmuan sejarah. Tadi kan Bang Daman udah bilang juga, sejarah itu nggak ada sifatnya yang absolut, terlebih 1500 tahun ke belakang tuh susah untuk memilikinya apabila tidak ada yang disebut sebagai rantai validasi. Kalau di kami itu keilmuan sanad tuh namanya. Kenapa Alfi katakan demikian? Gini, kenapa di dunia ini bisa ada ateis Pak Framing dan kawan-kawan yang lain? Karena gini, mereka itu meyakini gak bisa mencari Tuhan itu menggunakan tolak ukur sejarah. Karena mengujinya itu gini, Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu nggak bisa mengubah sejarah, tapi sejarawan bisa. Disitulah letak kelemahan Tuhan itu. Jadi sejarah itu bisa dimanipulasi oleh sejarawan manapun, tapi Tuhan nggak mampu mengubah sejarah gitu. Maka kalau menggunakan tolak ukur historis, empiris, nuklis yang disebut-sebut Elia Moron kemarin pada podcast itu nggak ada, bullshit semua tuh. Nah, terlebih lagi ya, kalau memang pengen main juga di ranah historis ya, itu kita bisa mirroring balik loh gitu, bahwa Tuhan kamu ya, Tuhan kamu Pak Framing itu nyolong gelar Alpha dan Omega pun dari dewa Romawi gitu. Janus nama dewanya, kehidupannya itu, eksistensinya itu abad 9 sebelum Masehi. Nih ya, Janus, Roman God of Alpha and Omega. Panik nggak kira-kira? Tiba-tiba ada yang pada mulanya adalah Firman, lalu Firman menjadi daging, tiba-tiba nyolong nih Alpha dan Omega, gelar Janus, gitu. Nyolong nggak nyolong pasti, karena Janus lebih dulu nih eksistensi, dikenal sebagai dewa Alpha dan Omega, abad 9 sebelum Masehi. Begitu. Alfi nanti habis Alfi enggak? Saya kasih izin ya, silakan lanjut lagi. Iya, Alfi ini udah selesai kok kalangan. Alfi cuman pengen mengatakan demikian. Karena Baik. nggak Saya tertarik dengan ini Kang, dengan barometer atau tolak ukur ya. Begini. Di silakan, kitab silakan. Anda mengakui, membenarkan. Ini hebat nih. Saya pikir semua itu tolak ukur nih, semoga. Anda membenarkan ada kuasa Tuhan yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa dengan kemampuan mampu membelah laut. Tolak ukur. Islam membenarkan, otak Anda pun, keyakinan Anda pun membenarkan. Di Islam atau di tempat Anda ada pernyataan bahwa ada orang yang besar, badannya besar, dikalahkan oleh Daud.
Anda mengatakan kuasa Tuhan. Oke. Nah, ini tolak ukur. Kenapa ketika Anda melihat sesuatu yang terjadi di masa lampau, itu Anda menisbatkan bahwa ini hebatnya Tuhannya mereka, tetapi ketika Tuhan memberikan kehebatan kepada baginda Yesus, Anda klaim ini adalah Tuhan yang turun. Tolak ukur ini akhirnya tidak sinergi, tidak konsisten. Padahal kami umat Islam tetap konsisten. Kehebatan yang ada pada dari baginda Yesus adalah kehebatan yang dihebatkan oleh Tuhannya. Kemampuan yang dimiliki oleh Yesus, kemampuan yang dimampukan oleh Tuhannya. Kami standar di sini. Tolak ukurnya seperti itu. Baginda Ibrahim melaksanakan ritualitas yang kemudian dituntun oleh Tuhan tentang sunat. Dijalankan oleh Ibrahim berserta anak keturunannya. Bahkan baginda Yesus pun disunatnya. Kami umat Islam melihat sejarah tersebut yang kita sama-sama meragukan karena tidak hadir pada zaman itu, kami mengaminkan ini sejarah dan kami melanjutkan sejarah tersebut. Kami bersunat, kami berkurban, kami melakukan sholat. Ini tolak ukurnya. Anda, orang konon katanya agama yang menisbatkan kepada Ibrahim, Anda lari dari itu semua. Anda lari dalam tolak ukur yang telah ditetapkan. Logika yang Anda pakai, barometer yang Anda pakai tidak konsisten, tidak konstan, tidak tidak abadi. Itu mungkin Pak Daman. Semoga Pak Preming bisa memahami, bisa menangkapnya. Demikian. Hadza wallah. Pertanyaannya, dia nyimak nggak Pak Amon? Ada 600 saudaraku. Jangan ke Pak Preming. Kalau Allah katakan kota Allah, ya udah tutup. Tetapi yang di bawah itu yang mungkin sepemikiran dengan Pak Preming akan menemukan. Oh iya. Kenapa saya nggak jujur gitu kan, teman ya? Lanjut. Mana tahu ada yang di bawah kan, ada yang Kristen, tiba-tiba nanti siang lu udah ke masjid syahadu deh. Kan yang tahu. Betul. Karena mereka ternyata nggak jujur. Gimana saya hari kok menguatkan keyakinan yang justru keyakinan itu menabrak logika yang dasar ini. Barometer mereka nggak barometer yang simetris, nggak jujur, gitu kan? Itu kalau saya yakin ini teman-teman Kristen di bawah ini juga bagi yang ingin mencari kebenaran dia akan berusaha berpikir, tapi bagi yang kolot seperti si Preming ini saya yakin 1000% masuk telinga kiri, keluar telinga kanan tanpa mampir ke otak, artinya nggak paham sama sekali. Lanjut. Ini ada ini Pak Preming menyampaikan sesuatu. Kalau enggak saya mau bahas sesuatu ini tentang ada satu filsafat yang dari buku filsafat yang saya dapati daripada ateis yang sangat logik membahas tentang keagamaan. Sangat logik, tapi dia ateis. Tapi semua pemikiran manusia akan berpikir ke arah itu hingga akhirnya dia menemukan Tuhan. Bedanya dia nggak temukan Tuhan yang menulis. Dia nulis buku tapi dia nggak nemuin Tuhan, itu gobloknya. Karena apa? Dia nggak meneliti Al-Quran aja gitu. Gimana Pak Preming? Ada yang mau sampaikan? Kok nggak saya kasih ilmu aja nih. Ini ilmu kemanusiaan nih yang mau dikasih nih, bukan ilmu ayat. Kayaknya Ini dia kayaknya dia lagi ke toilet Bang Daman, tapi HP-nya tinggal di ruang tamu. Ya. Lagi menjelma. Ya, lagi menjelma jadi kloset mungkin. Oke. Nih. Ini ya, teologi apa nih itu filsafat tentang teologi ya. Ahidaman saya pamit dulu ya, Pak Kang Ardian, Afni, semuanya. Siap. Makasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah. Assalamualaikum. Tapi itu banyak banget yang ini yang request kan. Saya nggak tahu tuh mana yang. Iya, saya naikkan. Saya coba bantu naikkan sama ini Ustadz Alfi. Tolong bantu naikkan Ustadz Alfi. Naikkan, disapa dan segalanya. Apa belum? Alfi aja nih. Ini kita bahas tamunya. filsafat teologi. Alhamdulillah ada 800 orang, kita akan bahas filsafat tentang teologi ya. Teologi ini sifatnya itu ada 3 ya. Ada imanen. Yang kedua ada histori. Ini teori daripada ateis ini, histori. Satunya ada lagi apa namanya itu? Rasional. Ada lagi. Nah, sekarang kita membahas yang pertama, imanen. Setiap agama punya ini. Semua agama apapun. Arti imanen,
Kalau kamu dituntut percayakan kamu lahir Islam, dibawa ke masjid, maka Islamlah kamu. Kalau kamu Kristen dibawa ke gereja, maka Kristenlah kamu. Kamu dari kecil diajarin tentang penyembahan Zeus, maka Zeus akan ditembah. Apa namanya itu? Bukan begitu imanen, Daman. Bukan begitu imanen. Imanen dalam hal tampak dia beda guys, beda termino. Ini orang nggak ngerti termino. Imanen nampak sama abstrak. Saya tahu juga. Framing Saya juga tahu aja. itu. Saya juga Nggak tahu usah itu. dibuka mute-nya sampai komal ini berakhir, framing di mute terus saja, nggak usah dibuka. Lanjut Akidaman. Tolok ukur, Arnasa, tolok ukur. Nggak nyambung, nggak ngerti ya. Udah, ini kita ajarin filsafat logika dia. Ini bukan Al-Quran nih, bukan hadis juga nih, tapi keilmuan. Akal akan seperti ini. Yang namanya teologi berlandaskan yang pertama imanin. Contoh iman, nah kamu sembah kodok ya, itu iman. Ya. Tapi iman juga enggak bisa dengan satu fakta, yaitu iman. Contoh gini, Bang Ardi nggak dikasih alasan misalnya, kamu nyembah pisau silet ya, kenapa? Ya sembah aja. Pasti Bang Ardi akan nyari, ya nggak mungkin. Pasti dia punya fakta pendukung. Salah satu fakta pendukung yaitu histori. Sekarang gini, kita ambil satu contoh Kristen, Islam. Selanjutnya apa namanya itu penyembahan terhadap Siwa, penyembahan terhadap Buddha. Menunjukkan apa? Untuk melancarkan ataupun memantapkan pemahaman imanen ini, maka harus didukung dengan fakta pendukung, salah satunya histori. Maka melihat gini, Kristen punya sejarahnya sendiri. Penyembahan Siwa, penyembahan itu punya sejarahnya sendiri. Penyembahan Brahman mempunyai sejarahnya sendiri. Islam juga punya sejarah sendiri, yang semuanya sifatnya relatif dan sifatnya absolut. Karena gini, histori ini bisa absolut jika histori ini tidak ada pertentangan. Histori ini akan sifat relatif jika ada pertentangan. Karena apa? Kita makhluk yang hidup di tahun 2024 tidak tahu landasan asli histori ini. Mana contoh? Absolut jika semua setuju. Contoh, siapa yang menemukan lampu misalnya, seluruh orang historinya yakin Thomas Alva Edison misalnya. Thomas Alva Edison. Ada nggak orang yang menjadi antitesis maksudnya yang membantah tersebut? Nggak ada, setuju. Sifat histori adalah absolut. Artinya apa? Inilah kebenaran. Kenapa menjadi kebenaran? Karena tidak ada pembantahan. Semua setuju bahwa Thomas Alva Edison penemunya, absolut. Tapi kalau dalam teologi, Kristen punya sejarahnya sendiri, Islam punya sejarahnya sendiri, penyembahan Siwa punya sejarah sendiri, Buddha punya sejarah. Menunjukkan artinya semua keagamaan akan benar sesuai daripada agama apa yang dia pegang. Menunjukkan jika Kristen kekeh histori aku paling benar, bagaimana dengan Siwa? Jika Kristen kekeh sejarah kami paling benar, bagaimana dengan Brahman? Bagaimana dengan Buddha? Jika Islam juga kekeh dengan sejarahnya, bagaimana dengan Siwa? Bagaimana dengan Brahman? Menunjukkan apa? Kamu paham agama, maka kamu paham historinya dan kamu yakin histori yang paling benar. Namun apakah ini menjadi standarisasi? Tidak. Karena apa? Belum tentu semua manusia yang Islam meyakini Kristen, yang Kristen meyakini Islam, enggak. Menunjukkan apa? Histori ini fakta pendukung yang sifatnya apa yang kamu yakini, maka itu menjadi histori paling benar. Apakah ini standarisasi? Tidak. Yang ketiga ada akal rasional. Ini karena nggak muat kita tulis yang lain. Nah, ini fakta cara menemukan Tuhan, guys. Baru nanti kita masuk ke tolak ukur yang tadi ya, ini nih. Sekarang yang terakhir, rasional.